Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu bahan yang menarik dan saya ingin share ke kalian, walaupun ini bukan materi saya. Saya dapat dari Google ya, dari sini Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun 2016. Jadi prima. Jadi ini fundamental sistem komunikasi nirkabel dan konsep seluler. Mungkin saya nggak menerangkan semuanya ya, sebagian aja karena ini saya mau pulang ya. Di sini apakah sistem komunikasi nirkabel? Sistem komunikasi nirkabel proses komunikasi atau pentransmisian data pada jarak tertentu tanpa melewati media fisik ya. Jadi dia tanpa kabel ya. Seperti sekarang misalnya melalui udara, gelombang elektromagnet atau radio infrared dia seperti remote satelit ya, dan berjalan di atas jaringan nirkabel. Jadi banyak sekali nirkabel ini. Jarak yang bisa ditempuh pada sistem nirkabel mulai jarak yang pendek seperti komunikasi RFID hingga ratusan kilometer seperti komunikasi menggunakan satelit ya. Nah, kemudian aplikasi yang menggunakan sistem komunikasi nirkabel. Ada teknologi komunikasi nirkabel meliputi aplikasi fix yang diam, mobile, bergerak, dan portable ya. Portable itu yang kecil-kecil gitu ya. Nah, ini seperti two-way radio atau HT, mungkin kalian udah tahu ya, bisa ngomong, bisa dengar gitu ya. Terus ada telepon seluler seperti yang sekarang sehari-hari suka kita pakai, remote TV itu inframerah, terus mobil di garasi juga ada remote, mouse dan keyboard PC juga, headset ya, ada juga yang wireless, GPS unit untuk mengetahui koordinat suatu tempat ya, cordless phone ya, telepon yang nggak pakai kabel, televisi dan radio broadcast. Nah, kalau ini kita cuma nerima aja, jadi nggak bisa ngirim. E-parking, e-tol, jadi kita bayar pakai kartu ya. Terus teknologi komunikasi nirkabel, ada seluler ya, ada 1G, 2G, 3G, LTE yang 4G, terus sekarang ada 5G, ada WiFi ya. WiFi itu yang frekuensinya 2,4 yang di mana-mana ada ya, kita jadi bisa wifi-an ya, jadi gratis internet. Terus ada Bluetooth ya, mungkin di HP kalian suka pakai. Ada Zigbee, ada RFID, ada GPS Global Positioning System. Di sini kita memakai satelit. Sebagian besar teknologi komunikasi nirkabel berbasis radio, meskipun ada juga non radio seperti ultrasonik dan gelombang cahaya. Nah, di sini konsep seluler ya. Ada introduction, frekuensi reuse, strategi channel assignment, strategi handoff, dan interferensi dan kapasitas sistem. Nah, di sini seperti yang kita sudah bahas tadi, mobile station, ada base station, ada mobile switching center. Ya, kalian bisa lihat ya penjelasannya ya untuk menghemat waktu. Terus arsitektur seluler seperti ini ya. Ini core network, dia mengontrol sejumlah BS dan interface cellular system to form core network. Nah, terus MSC manage communication dari mobile user dalam sel. Nah, ini base station. Nah, ini sel seluler ya. Jadi kita ngambil ke base station. Nah, ini dalam sel yang berbeda. Nah, ini MSC ini dengan jaringan yang berbeda. Nah, terus komunikasi antara MS dan base station, mobile station itu HP kita, dan base station BTS didefinisikan oleh standar Common Air Interface CAI yang membagi 4 jenis kanal sebagai berikut, yaitu forward voice channel, kanal transmisi suara dari base station ke MS, reverse voice channel atau RFC, kanal transmisi suara dari mobile station ke base station. Terus ada forward control channel FCC dan reverse control channel RCC, merupakan kanal setup sebuah panggilan call, meletakkan panggilan tersebut dalam kanal suara kosong. Terus menginisiasi panggilan yang mobile
FCC merupakan beacon yang membroadcast seluruh traffic ke seluruh mobile station yang berada dalam selnya, terus melakukan transmit dan receive data message yang berisi call atau request layanan. Terus ada lagi terminologi coverage area, ada cell. Coverage area dari base station ya. Jadi bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 supaya gampang bersatu dan yang lain. Ada sektor, bagian dari sel yang dilayani antena direksional. Ada cluster, terdiri dari beberapa sel. Antar sel dalam satu cluster tidak boleh ada kanal dan frekuensi reuse. Terus frekuensi reuse merujuk pada penggunaan kanal radio dari frekuensi carrier yang sama untuk mengcover area berbeda yang terpisah satu sama lain. Ada jarak tertentu ya, yang lain silakan baca. Terus sel co-channel, ada interferensi co-channel. Interferensi disebabkan transmisi sinyal pada kanal yang sama, frekuensi sama. Ada jarak reuse, yaitu jarak minimum antara dua sel menggunakan kanal sama untuk mendapatkan rasio sinyal to noise yang baik. Terus ada struktur heksagonal. Coba kenapa nggak bulat-bulat ya sel itu? Karena kalau bulat-bulat kan nggak pas, tapi kalau ini bisa ya untuk membentuk lingkaran dengan ini, jadi bisa ngepas gitu ya. Terus frekuensi reuse plan. Total coverage area terbagi dalam beberapa cluster. Dalam sebuah cluster tidak boleh ada interferensi co-channel. Jumlah sel dalam sebuah cluster dinamai cluster size, nyatakan sebagai N. N sel dalam cluster menggunakan sekumpulan frekuensi yang telah ditentukan. S jumlah total kanal radio duplex dalam sistem seluler. K jumlah kanal dilokasikan dalam setiap sel. K lebih kecil dari S. N adalah cluster size, maka S sama dengan K kali N. Nah ini contoh frekuensi konfigurasi cell planning ya. Nah terus frekuensi reuse planning. Nah ini juga sebuah cluster digandakan M kali dalam sebuah sistem, maka jumlah kanal duplex dinyatakan sebagai C sama dengan M kali S ya. Untuk total coverage area sistem atau total dan total coverage area sel dapat dilihat ini ya. Ya kita ngejar waktu. Nah ini ada contoh soal ya. Terus ada jawabannya, nanti bisa lihat di file ya. Terus ini ada cell planning. Ini ada soal-soal lagi ya, bisa dilihat ya. Ini terus ada strategi pengaturan channel ya. Mudah-mudahan ini saya cuma punya waktu 10 menit ya. Co-channel nanti silahkan dilihat aja. Terus rasio reuse channel, co-channel interference ya. Jadi di sini ada rumus-rumusnya. Nah ini ada contoh soal juga, tinggal masukin aja ya. Ukuran cluster, co-channel interference ada rumusnya. Terus ada contoh soal lagi ya. Contoh soalnya, terus ada jawabannya lagi. Nah ini ada lagi. Nah ini ini nggak ada jawabannya. Nah ini referensinya dari sini. Selesai ya, alhamdulillah bisa 10 menit ya, kurang mungkin ya. Nah baiklah, mungkin segini dulu yang ingin saya sampaikan ya. Di sini 9 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.